Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas saham BCA ya. Kenapa saham BCA ini nggak naik-naik ya teman-teman? Jadi kalau teman-teman sudah punya saham BCA ini ya, terutama di harga 9 ribuan, mungkin menunggu BCA naik ini cukup lama ya. Karena sempat naik di 9.400, kemudian turun lagi gitu. Terus seperti itu. Nah, kalau kita lihat dalam satu minggu ini memang BCA ini masih di rentang antara 9.000 sampai 9.175 ya di penutupan ya. Tapi kalau harga harian mungkin bisa sampai 9.200-an. Satu bulan ya sempat turun di harga 9.000 ya. Jadi sepertinya support kuatnya di situ ya, di 9.000 ya. Tapi kalau kita lihat transaksi hariannya sebenarnya itu BCA itu ada lompatan di sekitar 8.500 ya teman-teman. Jadi masih belum menutup gap di 8.500 ya. Kalau teman-teman sabar menunggu mungkin bisa dapat di situ ya, di harga itu. Tapi pasti nunggu momen-momen tertentu ya, saat mungkin saham perbankan turun ya atau koreksi. Nah, saham BCA ini termasuk salah satu saham yang favorit ya teman-teman. Makanya harganya ya cukup stabil ya. Nah, kalau kita lihat 3 bulanan, nah ini sudah turun hampir sama dengan 3 bulan yang lalu. Ini potensinya sudah mulai naik ya di 9075 ini. 6 bulan ini sudah naik cukup tinggi teman-teman BCA ini. Ini dari 9075 dikurangi 8300, 775 dibagi 8300, sudah naik 9%. 1 tahun, nah ini naik lumayan ini, hampir sama. 3 tahun, nah 3 tahun juga cukup tinggi naiknya. Jadi kalau teman-teman beli saham BCA di tahun 2020 ya, saat krisis kemarin di harga 5.400, sekarang sudah 9075 dikurangi 5420 dibagi 5420, 67%. 3 tahun dibagi 3 berarti setahunnya 22%. Lalu 5 tahun 9075 dikurangi 4120 dibagi 4120, 120, 1,2 kali lipat dibagi 5 ya, dibagi 5, 24% ya setahunnya. Ini masih ditambah dividen. Memang secara PBV BCA ini sudah cukup mahal ya, 4,98 PBV nya, PER-nya 23. Tapi kinerja BCA ini cukup stabil ya teman-teman. Nah, ini Q2 nya juga naik, Q1 juga naik, jadi IPS nya naik ini dari 330 ke 392. Nah, ini dividen yang dibagikan lumayan. Net profitnya 24 triliun, cash flow 49, equity-nya 224 triliun. Dividen yield-nya 2,26% ya. Untuk saham perbankan memang kecil-kecil ya. Kalau yang gede itu kayak BRI, kemudian BNI Mandiri ini lumayan besar ya, di atas 4%. Lebih CA itu sekitar 2,26%. Nah, ini yang debt equity ratio-nya yang agak tinggi ya teman-teman, 504% ya. Untuk perbankan memang mungkin dipakai untuk modal ya teman-teman. Dividennya stock split pernah dulu di tahun 2021 ya, 1:5. Kalau BCA ini memang mulai mengembangkan beberapa bisnis baru ya, termasuk digital ya, layanan digital ya. Mungkin konsumernya BCA itu kebanyakan juga sudah pakai digital banking ya.
Jadi walaupun bukan bank digital tapi fasilitasnya sudah mirip-mirip dengan bank digital ya. Jadi konsumen BCA ini sudah banyak yang memakai misalnya kayak QRIS dan lain-lain itu ya untuk transaksi digital. Nah ini nilai transaksi QRIS BCA aja tembus 47 triliun ya. Jadi ini termasuk salah satu terobosan BCA yang cukup bagus ya. Kalau kita lihat teknikalnya ya coba. BCA nih ya, coba kita lihat teknikalnya. Nah ini secara Bollinger bagus nih ya teman-teman. Ada potensi mantul di 9.300-an ya, 9.300. Kalau tembus nanti bisa lanjut ke 9450 ya. Lihat daily-nya memang masih merah. Ini udah lama merah. Jadi ada potensi untuk turun, tinggal tunggu sentimennya aja. Imbal hasil menarik menjadi pendorong minat investor terhadap surat berharga negara syariah. Sukuk retail masuk menarik. Oh ini sukuk retail ya. Terus kita lihat secara ini ya Pak. MACD bagus, mulai naik, silator naik, stokastik sudah mulai ini ya, mulai di atas tapi masih ada potensi untuk naik ya. Teknikalnya coba kita lihat. Ini sell ya karena di bawah MA5, di bawah MA10, tapi RSI buy. MACD sell, walaupun sell dia sudah mulai kecenderungan naik. Ini bisa spekulasi buy teman-teman ya. Antara 9.000 di sekitar 9.000 ya, 9.000 kurang atau 9.000 lebih dikit ini udah mulai bisa spekulasi buy. Rekomendasi targetnya di 11.500 ya untuk jangka menengah maupun jangka panjang ya. Paling enggak sampai akhir tahun ini bisa sampai segitu ya, diperkirakan ya teman-teman. Apalagi kalau isunya bagus ya, misalnya kenaikan suku bunga dan lain-lain. Jadi saham BCA ini memang salah satu saham yang tahan terhadap krisis ya. Jadi bahkan saat krisis tahun 2020, krisis COVID itu saham BCA masih cepat naiknya ya. Nah ini yang gap yang belum ditutup di sini nih teman-teman. Di bulan Maret 2023. Ini dah bulan Maret ini dia naik langsung ke situ ya, dari 8,5 ke 8.000 8.700. Nah, sampai sekarang belum tertutup gapnya ini. Jadi masuknya secara bertahap aja. Oke, itu dulu teman-teman untuk review pagi ini ya. Hari ini hari Senin 25 September ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan money management yang ketat ya. Masuk secara bertahap, dengan jangan satu titik aja. Jangan gunakan margin dan jangan gunakan bunga yang tinggi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.